Pemerintah Kota Tanjung Pinang saat ini sedang menerapkan Perwako Tanjung Pinang nomor 34 tahun 2025 tentang klasifikasi jumlah kepala keluarga untuk pembentukan wilayah RT dan RW agar pelayanan masyarakat lebih proporsional. Penataan atau perampingan RT dan RW yang sedang diterapkan oleh Pemko Tanjung Pinang dilakukan atas dasar Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa ternyata sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Heboh, RT gue. Kurang sosialisasi. Warga juga menyampaikan kekhawatiran dalam proses perubahan admin Duk tersebut, di mana saat proses pengurusan di kantor lurah hingga Dukcapil terjadi antrian panjang, waktu yang terbuang, biaya tidak langsung, hingga kesulitan bagi kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat yang bekerja. Di tengah kondisi tersebut, kinerja pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam melaksanakan penataan RT RW dan perubahan admin Duk dipertaruhkan. Apakah perubahan ini hanya berjalan sebagai kebijakan saja atau sesuai harapan dan tentunya tidak menyulitkan masyarakat? Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Raja Ariza tengah menata wilayah rukun tetangga dan rukun warga yang ada. Dari 839 RT akan dirampingkan menjadi sekitar 400-an RT. Sementara untuk RW di Tanjung Pinang ada 184 RW. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan RT dan RW bukanlah milik perorangan, melainkan lembaga yang telah diatur oleh Permendagri dan Perwako. Alasan perampingan tersebut dikatakan Lis Darmansyah dikarenakan masih banyaknya RT yang mempunyai KK di bawah standar, sehingga perlu adanya evaluasi dan penggabungan RT yang minim untuk memenuhi standar. Setakat ini sudah lebih kurang 70% lah, sudah 70%. Alhamdulillah kan berjalan. Dan luar biasa, pemilihan RT RW kalah pula pemilihan pilkada, kan udah visi-visinya luar biasa. Jadi itu murni adalah penataan kelembagaan ya, yang kita sempurnakan. Bahwa RT itu bukan adalah perorangan, tapi RT itu adalah lembaga. Karena dalam produk hukumnya RT RW itu adalah pertama di dalam Permendagri nomor 5 tahun 2007 bunyinya pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Diganti dengan Permendagri 18 2018 bunyinya penataan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi seperti itu. Jadi artinya RT RW itu adalah bagian, bukan RT RW secara khusus kita ada aturannya tidak, tetapi diatur dalam sebuah aturan yang di dalamnya salah satu RT dan RW-nya. Alhamdulillah sudah terpilih banyak. Untuk tenggat waktunya Pak sampai kapan Pak? Yang Juni. Total ada berapa RT yang dari berapa jadi berapa Pak? Dari 839 menjadi 400 lebih. RT-nya Pak? Karena memang itu juga, kalau dalam Perwako yang lama, ya, itu kan minimalnya untuk pesisir 40. Tapi kan banyak sekali yang di bawah 40. Artinya itu terbentuk sebagai RT, artinya kan tidak, ya cacat hukum lah. Yang daratan 60, masih banyak juga RT yang di bawah 60. Maksimumnya 500. Kita tahu kan banyak juga yang di atas 1000 lebih. Nah ini kan sebenarnya penataan. Nah penataannya tidak sembarang, bukan karena keinginan saya, tapi memang ada arahan aturan yang saya diberikan kesempatan untuk melakukan penataan, batas waktunya 6 bulan. Kalau penataan ini ada kemungkinan untuk mengurangi beban APBD kita. Jadi ingat ya, bukan hanya mengurangi RT, bukan hanya menggabungin, banyak juga yang dimekarkan. Yang 1000 lebih, misalnya 1200, ya kan?
1.200 itu dia menjadi 3 RT. Ada juga yang 1.700 dibentuk. Nah, dia berubah menjadi RT. Jadi bukan hanya sekadar menggabungkan, tetapi juga ada pemekaran. Pak, tapi dengan perampingan ini untuk mengurangi APBD kita juga apa? Sebenarnya bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu karena ada perintah amanat ya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus kita patuhi. RT itu adalah lembaga. Pasal 7, pasal 24 Permendagri 18 2018 di situ disebutkan bahwa kelembagaan RT RW itu terdiri daripada ketua RT dan RW ya atau RT dan RW, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya bidang, 3 bidang. Nah, pertanyaan kita selama ini, ada nggak Tanjung Pinang ini yang namanya RT dan RW itu punya lembaga? Sehingga apa? Akhirnya apa yang terjadi? Nah, tentu updating persoalan data itu berpengaruh. Kalau RT sakit, tak jalanlah. Kalau RT meninggal, tak jalanlah semua. Kalau ini kan tidak. Ada lembaganya. RT tak ada sekretaris. Ada bendahara, ada bidang, 3 bidang. Nah, ini murni bukan kita ini. Memang saya ya tidak ada pilihan lain. Tentunya saya harus mengikuti aturan yang ada. Kalau tidak, saya jalankan terus, maka nanti di masa kepemimpinan saya akan menjadi masalah. Meski pemerintah berjanji penataan ini untuk memperbaiki dan evaluasi, namun ada juga masyarakat yang keberatan. Salah seorang RT di kawasan Melayu Kota Piring, Nasrun, mengatakan warganya menolak adanya perampingan dikarenakan khawatir akan adanya pengurusan KK, KTP, dan administrasi baru lainnya. Warga 100% menolak. Ya, menolak ke warga ya. Sudah terima menolak. Alasannya semua ganti. Ya, memang kita gratis ngurus tapi makan waktu. Ya. Nah, keluhan warga ya, saya sebagai RT kan menampung keluhan beliau kan ya. Nah, ya merepotkan lah. Tapi ya keputusan gini mau tidak mau ya mereka dia terpaksa ya, tapi dengan menerimanya dengan mohon maaf, dengan rasa nggak senang, rasa itulah rasa dongkol warga untuk merubah itu, walaupun nanti gratis ini tapi kan makan waktu. Begitu. Salah satu warga Kelurahan Batu 9 Angga, ia mempertanyakan penataan ini gunanya untuk apa. Kemudian, apakah pemerintah sudah siap untuk melakukan penataan adminduk yang tidak menyulitkan masyarakat? Tentu ini sangat berdampak ya, khususnya untuk kita warga Indonesia yang apa-apa sekarang semua serba KTP. Ya, ini tentu dari segi administrasi ya. Yang jelas dari segi administrasi ini akan berdampak. Nah, pertanyaannya sekarang nanti mampukah pemerintah membuat sistem atau melakukan penataan ulang ini seperti apa gitu. Apakah kami warga yang terdampak perampingan ini harus datang ke Disdukcapil satu-satu untuk mengganti KTP dan KK, atau itu otomatis? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Lalu kedua, setelah adanya perampingan ini kan kita bicara sistem, maka ini kemungkinan besar akan ada yang namanya nik ganda ya. Nik ganda itu niknya double, orangnya sama bisa jadi, atau bahkan mungkin orangnya berbeda, tempat tinggalnya sekarang juga berbeda. Nah, itu jadi pertanyaan, apakah masalah seperti ini bakalan muncul atau tidak. Jika muncul, maka muncul lagi pertanyaan baru. Ini kan akan merusak sistem yang ada. Jadi misalnya seperti saya mau mendaftarkan anak sekolah ya, itu tentu menggunakan nik, menggunakan alamat. Apakah kita sudah memakaikan alamat yang baru atau alamat yang lama atau bagaimana? Nah, ini tentu perlu adanya pemikiran yang panjang ya, kita bicara jangka kedepannya seperti apa.
Sementara itu, salah seorang masyarakat yang menerima adanya perampingan RT RW yakni Mitro mengatakan tidak ada masalah jika adanya perampingan RT dari 3 RT menjadi 1 RT. Hal itu juga berdasarkan keadilan bagi RT lain, mengingat adanya RT yang hanya memiliki jumlah kakak yang lebih sedikit. Meski begitu, dia meminta kepada pemerintah, baik lurah, camat maupun Disduk Capil, untuk mempermudah pengurusan KK atau KTP yang harus berubah jika adanya penyatuan RT. Dengan adanya perampingan ini tidak ada masalah, Mas? Tidak ada masalah sebetulnya secara prinsip ya. Tapi kan kita harus ada merunut ke aturannya, kebijakannya. Baik, Pak, terkait ini juga Pak, kan itu dengan perampingan kan berarti otomatis KTP berubah, KK juga berubah. Di situ jelas. Itu secara administrasi kependudukan itu sebenarnya berubah semua. Tapi kan perubahan itu tidak kemudian membuat masyarakat kan datang ke tempat pemilihan, tidak. Artinya sepanjang perubahan itu tidak menyulitkan masyarakat, tidak mengurus kepentingan masyarakat sebagai tanggung jawab sebagai masyarakat, sebetulnya tidak ada masalah. Asal itu tidak dipersulit lah atau dipermudah administrasi kependudukannya. Kita kan punya Disduk Capil, jadi supaya masyarakat pengennya supaya pemerintah Kota Tanjung Pinang bekerja sama dengan dalam hal ini kantor Disduk Capil itu lebih merespon hasilnya, baik itu perubahan data apapun namanya tentang surat menyurat itu tidak ada masalah. Ya. Pak, dengan Pak siapa Pak? Mitro. Pak Mitro, warga RT 02 Sorong Raya. Untuk menjawab keresahan masyarakat dalam mengurus perubahan Adminduk, Kepala Disduk Capil Tanjung Pinang Wan Samsi dalam program ulasan TV U-Talk menyebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengurusan atau pergantian KK maupun KTP di Disduk Capil. Ia menjelaskan setelah adanya perubahan data dari KTP ataupun KK, maka Wali Kota Tanjung Pinang akan membuat surat edaran ke instansi terkait terhadap adanya perubahan biodata di Kota Tanjung Pinang. Ia menegaskan Pemko Tanjung Pinang akan melakukan jemput bola untuk membantu masyarakat yang berubah KK maupun KTP setelah adanya perampingan ke setiap kelurahan guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan administrasi baru. Yang kita lalui di sini adalah jangan khawatir, tidak akan ada pernah antri, karena ini kan proses. Jadi begini, saya harus jelaskan dulu biar semuanya jelas, tuntas itu. Ini prosesnya masih panjang, karena setelah adanya penataan RT RW yang mengharuskan ada pengukuhan dari kelurahan, dikumpulkan oleh tata pemerintahan, nanti tentu kami akan bersurat ke Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen kami, Dukcapil, bahwasanya akan terjadi perubahan ABCD dan seterusnya terhadap penataan ini. Penataan, ingat ya, penataan itu memerlukan yang atas menyesuaikan penambahan, yang bawah berarti menambah sesuai dengan, berarti sesuai kebutuhan real di masyarakat agar ada optimalisasi dan pelayanan publik, kan itu tadi. Terima kasih Bang Arianto nih, saya luar biasa, betul. Beliau ini vokal, karena saya juga jurusan politik sebenarnya dan terarah gitu, betul. Ini saya terus terang aja saya katakan, karena saya tak perlu sebutkan masalah ini jangan sampai lari ke politik, betul. Tapi ingat pemerintah bagian ilmu politik. Kita ingatkan. Nah ya kan, alhamdulillah, terima kasih Bang Arianto. Jadi begini, pertama yang harus kita pahami, mohon maaf, Teknis pelayanan ya, seperti apa Bapak? Setelah ini kami bersurat ke Kemendagri, Wali Kota tentunya ya, dengan adanya ABCD serius mengatakan bahwa penataan itu menimbulkan dari sekian RT, sekian RW menjadi sekian RT, sekian RW. Kami akan laporkan perlu adanya perubahan data kependudukan secara bertahap, ingat ya, saya ulangi, secara bertahap. Tidak mungkin kita akan melakukan ABCD begini dengan kondisi yang ada sekarang ini, karena kita utamakan dengan dokumen yang sudah disediakan oleh Dirjen Dukcapilnya adalah untuk pembuatan KTP baru, rekam baru,
yang namanya orang pindah, yang namanya banyak sekali perubahan alamat ya, alamat karena kepindahan, bukan karena penataan ini dulu. Insya Allah itu kita lakukan. Yang kedua nanti saya langsung aja, boleh ya? Siap. Karena ini sudah merupakan suatu hal yang harus dibungkus secara benar, bukan untuk mengada-ada. Tentu wali kota akan buat surat edaran. Setelah disetujui nanti surat edaran itu akan diedarkan seluruh instansi bank, instansi vertikal, BPN dan seterusnya, bea cukai dan seterusnya, pajak dan seterusnya, untuk memberitahu bahwa nanti setelah adanya perubahan daripada biodata yang dilakukan dengan surat keterangan lurah, KTP yang ada itu akan kita lampirkan surat keterangan lurah dengan dibungkus dengan KTP itu biar dia klop satu paket gitu. Jangan sampai hilang kan. Setelah itu nanti akan kita cetak kakaknya dicetak, rakyatnya janganlah datang ke kantor lu capek ngapain, karena rakyat ini harus kita bahagiakan. Itu perintah dari Dirjen. Jadi kami akan ke kelurahan bersama kelurahan. Nah, tolong RT RW yang nanti akan dikukuhkan itu ya yang bekerjalah keras untuk membantu warganya. Kalau bisa, mohon maaf, apabila diperlukan kan form-form sesuai Permendagri 109 itu, silakan nanti akan kita berikan dan akan kami latih nanti. Kami minta izin ke Kemendagri akan memberikan, karena kita sistem SIA online, memberikan akun, memberikan kode untuk dia bisa cetak kakak di kantor kelurahannya. Jadi ngapain masyarakat yang repot? Karena ini kan kerja kita bersama untuk membantu masyarakat. Jadi nggak usah khawatir. Sementara kita dengan surat keterangan KTP yang ada, kakak kita rubah di kelurahan, dicetak di kelurahan cukup. Yang bersangkutan pun bisa cetak, nanti akan kami ajar. Karena sekarang cetak kakak sudah online, menggunakan kertas A80. Itu aja syaratnya, agar dia itu tetap dia dalam bentuk ori yang diakui oleh negara, A80 gram, selesai. Berarti membuka layanan jemput bola ya Pak ya? Ya, kita jemput bola bersama dengan kelurahan, bersama dengan RT RW terpilih, sehingga betul-betul kita, kewajiban kita memang adalah untuk membangkitkan masyarakat, jangan menyusahin masyarakat. Nah, ini adalah kewajiban kita bersama, dan tolong juga kita membantuannya kepada Forum Solidaritas bersama kita tetap sosialisasikan kerja baik kita ini, sekaligus kita sinergitaskan. Tak mungkin Pak Kades Dukcapil bisa kerja sendiri, apalagi masyarakat datang ke kantor Dukcapil sebanyak itu. Sebanyak tahu nggak semuanya? 179.000 lebih daripada penduduk, dan anak-anaknya sekitar 29.000 lebih yang harus kita yang harus kita tata kembali. Namun ini bertahap, yang kita harapkan selama 3 tahun ke depan mudah-mudahan bisa tuntas. Namun untuk hari ini dan berikutnya, setelah nanti adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan seterusnya, setelah adanya kesepakatan kita melatih dan seterusnya yang kami jelaskan tadi, nanti kita akan lakukan bersama di kantor kelurahan saja cukup. Itu kira-kira kapan Pak akan dimulai layanan jemput bola tersebut? Nanti ini kan kita kan proses ini. Pengukuhan RT RW kapan, setelah itu kami laporkan ke Menteri Dalam Negeri, dengan Pak Lurah mengeluarkan kecil saja, kalau bisa catnya kita sesuaikan dengan kondisi KTP-nya. Yang penting legalitas perumahan, jangan sampai masyarakat disusahkan. Kami jamin masyarakat tidak akan susah. Kewajiban kami adalah untuk merapikan, malah nanti kalau ada program Bima Sakti ini kan menantang semua ini. Nah, yang lebih penting lagi, tolong nanti identitas kependudukan digital akan kita gesar. Apabila kami sudah memberikan akun dengan tugas kelurahan, merubah kakaknya otomatis di dalam IKD-nya nanti kan ada identitas kependudukannya. Ya cukup dengan HMN Posan sudah semuanya sudah berubah. Sudah lebih mudah ya Pak? Sudah berubah. Yang penting kakak berubah, IKD berubah. KTP biarkan saja tetap dulu, nggak ada masalah, masih berlaku, dan kita lampirkan surat keterangan lurah yang kecil, kan ada masalah ini sebenarnya. Nah, ini perlu kerja memang kita semua untuk bersinergi. Dari sisi pengamat kebijakan publik Ferizon, ia menilai perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang sudah diwacanakan jauh-jauh hari dan bukan produk yang baru disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, dampak positif yang ditimbulkan dari perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang setidaknya dapat meringankan beban APBD Kota Tanjung Pinang di tengah efisiensi yang terjadi. Namun dari sisi dampak negatifnya, ia menilai akan ada banyak perubahan dari sisi administrasi masyarakat, baik KK,
KTP, maupun administrasi lain yang harus diurus masyarakat bila perampingan ini terjadi. Bang, terkait adanya perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang, Abang melihat ini seperti apa, Bang, dengan wacana itu? Oke, sementara waktu, bukan sementara waktu, untuk sekarang ini kan bukan wacana lagi nih, ini sudah dieksekusi lah oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dengan perampingan jumlah RW dan RT di Kota Tanjung Pinang. Nah, memang hal ini sebenarnya sudah cukup lama direncanakan seperti itu, dan sekarang sudah dieksekusi setelah terbitnya Perwako tentang penataan RT RW di Kota Tanjung Pinang seperti itu. Nah, memang yang pertama ada beberapa dampak lah dari kebijakan ini pastinya ya. Satu, dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau dampak positifnya itu pertama memang dulu kalau tidak salah kami dengar ini terkait juga dengan masalah insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang kepada RT dan RW seperti itu. Jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang itu kan pada saat ya mungkin 1-2 tahun ini kan mengalami istilah defisit lah seperti itu, dengan kondisi ekonomi yang sulit dan transfer pemerintah pusat yang berkurang kepada daerah. Nah, sehingga kemampuan pemerintah untuk tadi membagi kue APBD ini tadi juga sangat terbatas. Nah, salah satu opsinya itu karena pengeluaran untuk pemberian insentif ini cukup besar per bulannya itu. Nah, jadi salah satu caranya ya tadi artinya ada pengurangan jumlah RW dan RT yang ada. Itu satu yang kami dengar pada saat itu. Nah, ya tentu dari aspek keuangan semua beban pemerintah daerah itu yang yang bisa membebani keuangan daerah itu maksimal mungkin bisa harusnya dikurangi seperti itu supaya memang menjadi lebih efisien. Ya, karena saya yakin juga kalau kita bicara mengenai Pak RT dan Pak RW ini, mereka ini kerja ikhlas seperti itu, tanpa mengharapkan imbalan itu pun mereka selama ini kan juga mengabdi kepada masyarakat dan juga membantu pemerintah daerah seperti itu. Nah, jadi nampaknya pun nanti kalau seandainya kita bicara mengenai penghentian insentif ini tidak ada masalah bagi Pak RT dan Pak RW seperti itu. Nah, memang itu satu. Nah, kemudian dampak negatif yang muncul juga itu terkait dengan perampingan ini, tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi administratif, baik dari sisi administratif pemerintah maupun sisi administratif masyarakat. Nah, paling tidak ya KTP lah seperti itu kan, alamat kita atau dokumen-dokumen lain perbankan, dokumen-dokumen pertanahan seperti itu juga sedikit banyak itu akan terpengaruh seperti itu dengan pergantian RT RW seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga yang mengeluhkan yang pensiunan, kadang-kadang karena perubahan RT RW, kadang-kadang ketika mereka mau pencairan nanti ketika ada perubahan data tadi itu menjadi berpengaruh juga terhadap pencairan mereka nanti seperti itu, karena kan terdiri itu kan seperti KTP misalnya itu kan menjadi identitas yang penting yang menjadi bukti bahwa data diri kita adalah betul seperti itu. Jadi itu karena ada perubahan-perubahan seperti itu, maka harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melaporkan tadi kebutuhan dokumen itu. Nah, ini salah satu dampak. Nah, dulu ini juga ditakutkan sempat misalnya tadi pergantian KTP itu kan dulu kan sering kita dengar bahwa ketika kita mau ngurus KTP harus nunggu berbulan-bulan karena belangko nggak ada kan begitu kan. Nah, takutnya masyarakat ini seperti itu juga, seperti itu ketika terbanyak RT atau RW yang berganti alamat di KTP juga harus diganti. Nah, dengan keterbatasan yang ada sebelumnya itu menjadi khawatir seperti itu. Dan juga kita bisa bayangkan berapa uang yang mesti dikeluarkan juga oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk membeli belangko itu tadi itu seperti itu. Karena seingat kami kalau tidak salah belangko itu walaupun pemerintah yang memberikan itu ada biayanya juga kalau tidak salah kami yang mesti dikeluarkan. Nah, itu pun biayanya besar juga seperti itu. Kalau misalnya sudah banyak sekali KTP yang harus diganti atau KTP yang dimiliki oleh masyarakat tadi yang mesti diubah alamatnya seperti itu. Berarti artinya pemerintah harus memastikan kalau belangko tersebut tersedia dan tidak ada kendala nanti di kemudian hari. Betul. Jadi pemerintah harus menjamin lah seperti itu karena ini kan pemerintah yang melaksanakan dan juga memutuskan seperti itu. Artinya sudah dimitigasi lah oleh pemerintah dampak-dampak yang akan muncul. Nah, jangan sampai nanti karena perubahan ini menyebabkan kesulitan di masyarakat seperti itu. Memang apakah ada solusi lain selain
banyaknya dokumen dan warga yang harus mengurus seperti melakukan jemput bola gitu. Apakah itu bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah? Seingat saya kan sekarang ini pemerintah pusat itu melalui pemerintah daerah lah, terutama pemerintah provinsi juga ikut terlibat di dalam sosialisasi. Kalau tidak salah saya namanya ada IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah, walaupun dulu kan ini IKD ini sebenarnya jadi solusi sebenarnya ketika keterbatasan belangku yang ada di daerah. Jadi kita tetap sebenarnya kan pemerintah sudah bisa mapping karena data ada kan, seperti itu RT mana saja yang berubah dan lain sebagainya kan, tinggal nanti ada pemberitahuan saja kepada masyarakat seperti itu, yang mana warga-warga tersebut yang terkena dampak seperti itu. Jadi kalau bisa nggak usah masyarakat lagi yang datang, pemerintah yang langsung kan dengan seperti jemput bola tadi istilahnya tadi itu, dalam bentuk identitas yang sudah diperbarui seperti itu dengan alamat yang ada seperti itu. Itu khusus untuk KTP kan, KTP ini kan untuk semua. Dengan adanya perubahan data administrasi, pemerintah harus mampu menjamin kemudahan untuk pengurusan administrasi dari dampak adanya perampingan RT tersebut. Bukan hanya janji, tapi masyarakat menanti bukti nyata.